Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman se-Nusantara, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam berbagai aktivitasnya. Ya, ada Kak Eeng. Teman-teman, jadi siang hari ini, sudah siang, ini jam 11, kami mau menunjukkan proses oversuck bibit Mamei Sapote. Karena dulu kami tunjukkan bagaimana cara menanam atau memindahkan fresh cangkok Mamei Sapote yang baru dipotong ke dalam polybag, yaitu 30 maupun 40 polybagnya. Dan kali ini saya mau tunjukkan bagaimana cara kita akan oversuck ya, Mamei Sapote yang sudah cukup mapan, sudah cukup bagus untuk kita pindahkan ke dalam, bisa ke dalam planter bag. Terserah kita mau pakai planter bag yang 75 atau yang 100 atau yang 50 liter, atau mungkin juga ke dalam polybag yang ukuran 60 x 60 yang seperti ini. Ini bibit Mamei Sapote juga. Rencana saya sih di kebun dengan teman-teman di kebun di sini pengen punya tabulan pot minimal 100 tabulan pot Mamei Sapote, supaya nanti bisa kayak teman-teman yang lain bisa nunjukin tanaman buah dalam pot Mamei Sapote yang buahnya menggantung kayak gitu kan, lumayan cukup menggoda. Ya teman-teman, ini yang sudah kita oversuck. Ini ke polybag, ke planter bag yang 75. Kalau yang ini yang sudah kita oversuck ke polybag, ke planter bag yang ukuran 50 liter. Lumayan cukup sehat, sudah sehat. Kemarin karena kita juga aplikasikan fotosintetik bakteria dengan Kak Eeng. Dan ini kita akan oversuck beberapa bibit Mamei Sapote yang sudah lumayan cukup perakarannya untuk kita pindahkan. Ini teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya pesanan Kak Agus ya, cuman minta dirawatkan. Jadi kalau salah satu indikator ciri ketika kita bisa mengoversuck, boleh mengoversuck bibit Mamei Sapote dari fresh cangkok, kita lihat bahwa perakarannya sudah semburat teman-teman, sudah menunjukkan benjolan di sini. Biasanya sih ada, kalau dia kebetulan tembus, dia keluar akar dari sini, dari lubang pori-pori polybag ini. Tapi kalau memang kebetulan tidak tembus, bisa kita raba ya. Nanti bakal terasa, bakal kelihatan bahwa urat-urat ini sudah lumayan full dan siap kita oversuck ke dalam planter bag yang lebih besar ya. Supaya ya ini salah satu faktor penting kenapa kita harus oversuck. Karena tentu saja kalau kita diamkan terus di dalam polybag yang kecil ini teman-teman, maka unsur hara yang bisa kita tambahkan pasti juga akan sedikit. Terus dia bisa terhambat perakarannya karena ruang lingkupnya masih sedikit. Sedangkan kalau kita pindahkan ke dalam planter bag yang lebih besar, otomatis punya ruang untuk menambah perakaran yang lebih banyak dan lebih besar ya teman-teman. Itu salah satu faktor penting kenapa kita harus oversuck tabulan pot kita. Juga di sini ada beberapa juga yang belum cukup waktu untuk kita oversuck. Nah teman-teman, kita sudah siapkan media tanamnya seperti biasa ya. Kalau kita mau oversuck harus kita siapkan media tanam. Ini media tanam yang kita gunakan terdiri dari sekam bakar, kemudian sekam mentah juga. Kemudian ada tanah ya teman-teman yang kita campurkan, dan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Nah teman-teman, satu catatan penting ketika kita menggunakan kotoran hewan, teman-teman, seperti sering saya sebutkan,
bahwa kotoran hewan itu harus terfermentasi, baik secara alami maupun kita gunakan rekayasa ya, rekayasa fermentasi atau kita fermentasikan tersendiri. Cirinya teman-teman, untuk kohe yang sudah matang itu dia tidak berbau, kemudian suhunya tidak panas ya. Itu bisa kita gunakan supaya nanti ketika kita aplikasikan terhadap media tanam, dia tidak berpengaruh buruk terhadap tanaman, baik itu gejala daunnya kuning, coklat, bahkan mungkin bisa sampai menyebabkan kematian teman-teman. Ini ada media tanamnya. Media tanam ini terdiri tadi dari sekam bakar, sekam mentah, tanah, kotoran hewan, dan kita campurkan kotoran ayam sedikit yang sudah dicampur dengan sekam ya teman-teman. Perbandingannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau ingin mencampurkan media tanam bisa disesuaikan, mau 1:1:1 misalkan. 1 karung sekam bakar dicampur dengan ukuran 1 karung tanah. Kemudian juga dengan kotoran hewan bisa teman-teman sesuaikan, tergantung teman-teman mau media tanamnya ini seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara perbandingannya membuat media tanam, bisa dikepoin di channel kita ya teman-teman, silahkan dikepoin aja. Ini lumayan gembur, nah porositasnya lumayan tinggi. Kita harapkan dengan media tanam ini si perakaran dapat mudah menterubus ya, mudah berkembang karena ini lumayan gembur. Kemudian juga tidak terlalu menyebabkan airnya itu menggenang. Jadi nanti bisa kadar airnya tidak terlalu tinggi. Nanti karena kalau terlalu tinggi si perakarannya nanti bisa busuk ya. Seperti itu teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ke proses oversucknya. Oke teman-teman, kita lanjut cara ngoversuck mamai ini. Tadi sudah dijelaskan apa aja yang kita butuhkan, kita ulangi lagi. Yang pertama kita sediakan ya planter bag. Kali ini kita gunakan planter bag dari Easy Grow ukuran 35 liter. Kemudian media tanam yang sudah dijelaskan tadi, ini sebagai penyosok supaya tidak meleot nanti di media tanamnya. Kemudian untuk menyendok media tanamnya. Kemudian cutter ya teman-teman yang perlu digunakan. Ini mamenya yang siap kita oversuck. Di pertama teman-teman kita isi dulu ya. Isi dulu sebagian ukuran ini kayaknya 20-30, nanti bakal disesuaikan. Kita isi dulu sebagai dasaran di planter bagnya, nanti menyesuaikan dengan ukuran polybag ini. Seperti ini teman-teman. Seperti biasa di setiap penjurunya kita rapatkan ya, kita padatkan supaya tidak ada kempos-kempos meleot-meleot. Cukup dong kan? Siap. Kemudian kita pindahkan karena ini medianya media yang awalnya dari tanah, makanya saat kita akan pindahkan kita usahakan dia jangan sampai ambiar. Ini tekniknya bisa kita lihat nanti polanya kita akan lepas bagian pinggir-pinggir polybag ini, namun bawahnya supaya tidak ambiar tanahnya kita biarkan saja. Abah Telung Sasi setengah bersama Mas Jamal sedang merapikan dan meneruskan pekerjaan penanaman vanili di sana.
pinggir-pinggirnya saja ya teman-teman yang dibuka kalau media tanah dari awalnya. Soalnya kalau kita buka semuanya terlalu beresiko, nanti si tanah yang bawaan ini ambiar teman-teman. Kita menjaga perakarannya. Tinggal kita tambahkan media selanjutnya. Ini diperagakan oleh kakak pertama kita ya, Kak Eeng. Semoga bisa menginspirasi, walaupun tidak sempurna tapi bisa memberi gambaran buat teman-teman yang ingin mengoversak mamei dari fresh Cangkok yang sudah turun, sudah mapan, sudah akarnya sudah bagus. Tinggal kita pindahkan ke planter bag yang lebih besar. Ini teman-teman satu teknik juga, kenapa kita sosok-sosok menggunakan bilah bambu, supaya nanti di pinggiran-pinggiran ini dia tidak melewat atau tidak kempos. Usahakan kita padatkan dengan menggunakan bambu ya, bilah bambu.
sementara seperti ini, dia tidak melewat, terlihat penuh ya, dan rapih. Sebentar lagi akan selesai. Nah, ini teman-teman ya, ini udah siap, udah jadi. Semoga menginspirasi. Kalau bisa dicontoh, silahkan dijadikan contoh. Salam sukses petani Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.